Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Elfran Darmawan dari Develop Academy. Pada video ini kita akan melanjutkan seri belajar front-end dan pada video ini kita akan membuat halaman sederhana bertema toko kue menggunakan warna berikut ini. Warna ini saya dapatkan dari rekomendasi buku yang saya baca, yaitu Modern Colors of Japan by Teruko Sakurai. Nah, di sini ada kode warnanya untuk warna kuning atau lemonade, magenta, dan fresh green. Pada video sebelumnya, kita telah membuat halaman sederhana atau wireframe-nya seperti ini. Yang kita buat HTML dan CSS-nya itu bentuknya seperti ini. Jika kamu belum memiliki kodenya, kamu bisa cek GitHub Develop Academy atau bisa cek juga video sebelum ini. Nah, dari desain yang telah kita buat sebelumnya itu, kita kembangkan lagi dari wireframe menjadi final desainnya. Nah, saya coba buat seperti ini agar sesuai dengan wireframe-nya, jadi tidak terlalu berubah secara layout-nya, yaitu di header-nya ada judul website, kemudian di bagian hero-nya itu ada 3 buah product item, di mana ketiga item itu bisa di hover, dan ketika hover state-nya itu seperti ini. Jadi ada scaling animation dengan border atau shadow berwarna kuning seperti ini. Dan di hero juga ada background pattern seperti ini tampilannya. Dan tidak lupa juga untuk bagian footer-nya kita ganti menjadi sebuah tombol berlabel Visit Us. Dan ketika diklik kita bisa set link apapun di situ. Untuk mempersingkat durasi video, saya telah buat aset-asetnya. Di sini saya gunakan aset dari plugin Unsplash. Sedangkan untuk pattern-nya dari plugin Hero Patterns for Figma. Nah, kalau kalian ingin mendapatkan filenya juga, kalian bisa cek di GitHub-nya. Saya coba contohkan salah satu caranya. Yang pertama kita buat rectangle terlebih dahulu di sini. Lalu kita jalankan plugin Unsplash. Lalu kita ketikkan saja keyword yang kita inginkan. Pilih rectangle-nya atau wadahnya, lalu klik image-nya. Nanti otomatis akan mendapatkan foto yang kita inginkan. Begitu pula dengan yang pattern, kita set untuk pattern-nya itu kotak dengan ukuran 24 kali 24 pixel. Nah, di sini kita jalankan plugin Hero Patterns for Figma. Nah, di sini saya gunakan pattern yang ini. Dengan warnanya juga bisa diubah menggunakan warna yang ada di atas ini. Saya gunakan E407. Lalu kita klik di sini. Pastikan yang kotaknya juga dipilih. Nanti ketika diklik dari pluginnya akan otomatis menampilkan seperti ini. Nah, kenapa ukurannya 24 kali 24 pixel? Karena ukuran ini cocok dengan desain dari plugin tersebut. Karena ketika kita duplicate seperti ini, maka akan muncul gambar yang tidak terpotong. Jadi pattern-nya sudah sesuai.
Jadi itulah mengapa saya coba set ukuran kotaknya itu 24 kali 24 pixel. Dan semua hal ini bisa kalian coba cek di GitHub. Nanti, jika sudah mendapatkan filenya, bisa disimpan di dalam folder baru bernama image, lalu bisa copy pastekan seperti ini dengan ekstensinya itu PNG. Nah, jika sudah, kita akan coba buat kode untuk halaman final desainnya. Yang pertama kita akan coba mulai adalah dari bagian paling atas atau header-nya. Kalau kita cek di sini, di bagian final design itu ada text bakery develop. Di sini menggunakan font family custom yaitu Berry Sito. Sedangkan untuk di footer-nya atau tombol di sini menggunakan Merienda. Nah, karena kita akan gunakan custom font family, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita buka Google Fonts terlebih dahulu untuk mendapatkan font tersebut secara gratis. Nah, di sini kita bisa search terlebih dahulu dari Sito, lalu kita klik Get Font. Saya coba hapus dulu yang sebelumnya pernah saya cari. Kita ulangi dari Sito seperti ini. Lalu jika di halaman detailnya, klik tombol Get Font. Kemudian kita cari lagi satu font yang lain bernama Merienda. Untuk font family ini bisa dipilih secara bebas. Saya pilih dua font ini karena sesuai dengan tema yang kita akan buat, yaitu toko kue dengan nama resep kode warnanya itu Girls Party. Jadi saya gunakan kedua font ini. Nah, jika sudah mendapatkan font family-nya, kita pilih Get Embed Code, pilih bagian web, lalu pilih yang link. Nah, di sini kita bisa klik copy code terlebih dahulu, lalu bisa simpan atau Ctrl V di bagian head-nya. Kita rapihkan terlebih dahulu. Nah, jika sudah, kita akan coba tambahkan default font family-nya itu Merienda, karena kita akan set secara globalnya itu font family Merienda, yang berbeda hanya logonya saja. Jadi kita akan coba set di text style seperti ini. Untuk style yang ada di sini, istilahnya itu internal CSS. Karena kita akan set di bagian head di satu file HTML ini. Sedangkan kalau style yang ada di bagian HTML-nya atau komponennya itu namanya inline CSS. Jadi kita buat secara global ini adalah internal CSS-nya. Sedangkan untuk link seperti ini bernama external CSS. Jadi itu ada 3 tipe yang kita akan pakai, yaitu eksternal, internal, dan inline. Nah, kita akan coba buat default font family di halaman ini. Kita bisa gunakan tag body seperti yang ada di sini. Jadi, di dalam body itu, font family yang akan kita gunakan adalah Merienda. Nah, cara penulisan font family-nya itu ikuti dari yang ada di link Google Fonts tersebut, yaitu Berry Sito dan Merienda. Jadi penulisannya disesuaikan saja, kemudian kita berikan tanda koma di sini sebagai default font family. Jadi ketika font family ininya tidak ditemukan, maka akan
menggunakan font family default bernama sans serif, seperti ini. Kita coba save terlebih dahulu, lalu kita coba cek halaman website kita. Nah, jika kalian lihat secara sekilas, ada perubahan font style di sini. Kalian bisa coba mundurkan video ini untuk melihat perubahannya. Jadi ini tanda Google Fonts setelah kita integrasikan di halaman ini. Nah, langkah berikutnya kita akan set namanya itu Bakery Develop dengan ukuran 40 pixel. Jadi kita ganti headernya itu menggunakan text Bakery Develop dengan ukurannya itu 40 pixel. Kita coba save terlebih dahulu, lalu kita cek. Nah, untuk tulisannya masih berbeda ya dengan desainnya karena kita belum set font family dari situ ini. Nah, caranya kita akan coba tambahkan di sini font family dari situ dengan defaultnya juga kita samakan sans serif. Nah, jika sudah, kita coba save, lalu kita refresh halaman websitenya, akan seperti ini. Warnanya masih hitam ya, karena kita belum set apapun. Kemudian kita coba ganti warnanya itu menggunakan style color. Untuk warnanya kita bisa gunakan warna yang ada di sini, yaitu E4007E atau magenta. Kita coba save terlebih dahulu. Nah, tampilannya sudah berubah sama seperti desain yang telah saya buat seperti ini. Nah, langkah berikutnya kita akan coba edit bagian hero-nya agar menampilkan background pattern dan 3 product image. Caranya, kita akan coba hapus terlebih dahulu untuk hero ini. Di sini kita akan buat satu buah wadah menggunakan tag div untuk menampung atau menampilkan si pattern-nya. Kita akan coba buat menggunakan inline CSS. Jadi kita tambahkan style di sini. Untuk lebarnya itu full 100% dan tingginya juga full 100% di sini. Nah, kita akan tambahkan background-nya itu menggunakan URL seperti ini. Kita set gambarnya itu menggunakan image background pattern.png. Nah, karena gambar ini ada di folder image, di bagian URL ini beri nama foldernya, lalu nama filenya, seperti ini. Kalau kita coba save terlebih dahulu, maka tampilannya seperti ini. Nah, untuk memastikan ketiga produk ini bisa muncul di atas dari background pattern, kita akan set untuk wadah atau div ini menggunakan position absolute. Jadi agar tidak mengganggu konten yang ada di atas si background pattern ini. Oh ya, dan secara default untuk background ini menggunakan perulangan. Jadi ketika gambarnya itu kecil, maka otomatis akan diulang hingga menampilkan background seperti ini. Karena kalau kalian ingat, untuk pattern ini ukurannya sangat kecil, yaitu 24 kali 24 pixel. Namun secara behavior-nya itu, default-nya akan dilakukan perulangan. Jadi ketika gambarnya kecil, akan dilakukan perulangan sehingga menimbulkan efek seperti ini. Jadi itu fungsi dari gambar yang telah kita siapkan berupa pattern seperti ini. Nah, maka berikutnya kita akan menggunakan position absolute agar
pattern ini tidak mengganggu konten di atasnya. Nah, pastikan kita akan buat titik titik posisi atasnya itu 0 pixel dan titik kirinya itu 0 pixel juga. Jadi dia akan ada di posisi 0 pixel dari kiri dan 0 pixel dari atas. Jadi posisi awalnya itu seperti ini. Nah, agar posisi awalnya itu berada di ujung kiri atas hero, bukan di sini, tapi di sini, kita akan tambahkan di bagian wadah hero-nya itu yang ada di sini menggunakan relatif agar scope-nya itu cukup satu div ini, tidak melebihi yang lain. Jadi ketika kita refresh, maka si position absolute dari pattern ini hanya akan berimpact atau berefek di bagian hero section saja. Jadi pastikan di parent-nya itu ada position relatif jika kalian ingin komponen child atau konten di dalamnya itu yang menggunakan position absolute tidak mengganggu komponen yang lain. Jadi bisa dilakukan seperti ini. Oke, jika sudah, langkah berikutnya itu kita akan buat untuk opacity-nya itu 50%. Karena kalau kalian lihat di desainnya itu, pattern-nya itu opacity-nya 50%. Nah, maka kita akan tambahkan di bagian pattern tersebut kelas atau style opacity 0,5 atau 50%. Kalau kita save, lalu kita refresh, maka akan lebih samar seperti ini tampilannya. Nah, langkah berikutnya kita akan buat wadah untuk menampilkan ketiga produk item yang ada di sini. Jadi kita akan coba buat terlebih dahulu wadahnya menggunakan tag div lagi. Di sini untuk kelasnya atau stylenya itu lebarnya 100% dan tingginya juga 100%. Jadi full mengikuti ukuran hero section. Kemudian untuk si wadah ini kita akan transformasi menjadi flexbox atau flexible layout seperti ini agar kita bisa urutkan secara horizontal dan agar bisa kita tampilkan di tengah-tengah baik secara horizontal dan vertikalnya. Jadi di sini kita akan gunakan dua style baru, align item center dan juga justify content center. Contohnya kita tambahkan huruf A terlebih dahulu. Kalau kita refresh maka akan berada di tengah-tengah. Karena kalau kita tidak menggunakan kedua style ini, maka huruf A hanya akan ada di pojok kiri atas. Nah, jika sudah, kita akan coba untuk buat jarak antar komponennya itu 40 pixel. Jadi gunakan style gap seperti ini. Nah, jika sudah, kita akan buat satu buah div lagi untuk produk itemnya. Nah, di sini kita akan gunakan ukurannya itu 320 pixel sesuai dengan yang ada di sini, yang ada di desain. Jadi lebarnya itu 320 pixel dan tingginya juga 320 pixel. Jadi kita set
seperti ini, 320 pixel. Kemudian kalau kita cek, ada border radius sebesar 24 pixel agar menciptakan efek melengkung seperti ini. Jadi kita cek border radius 24 pixel. Nah, agar si gambar di dalamnya juga terpotong mengikuti wadahnya, kita bisa tambahkan overflow hidden. Jadi ketika gambarnya melebihi dari wadah produknya, maka akan tidak dimunculkan atau hidden. Kemudian kita bisa coba tambahkan gambar di sini, contohnya image src, lalu pilih gambar pertama, save seperti ini. Kalau kita coba cek terlebih dahulu, maka tampilannya seperti ini. Seperti tertutup oleh background pattern-nya. Nah, agar tidak seperti ini, kita bisa tambahkan style di bagian wadah produk item yang paling awal ini. Kita tambahkan Z index 1. Cukup seperti ini. Maka product list akan berada di atas dari pattern-nya. Kemudian di bagian image juga kita akan coba set ukurannya itu 100%, baik ke lebar dan juga tingginya. Maka kalau kita refresh, ukuran gambarnya akan berubah seperti ini. Dan kalau kalian coba cek, jika tidak menggunakan overflow hidden, maka akan tetap kotak seperti ini. Jadi border radiusnya tidak berefek. Nah, makanya di sini saya coba tambahkan overflow hidden. Nah, jika sudah, kita akan coba tambahkan efek ketika di hover seperti ini akan scaling, dan juga ada efek si pointernya itu bisa diklik. Jadi icon pointernya itu berubah. Nah, di sini kita akan coba tambahkan cursor pointer terlebih dahulu. Kalau kita refresh akan seperti ini. Nah, karena untuk efek hover itu di inline CSS kurang diuntungkan, kita akan buat satu buah custom class di internal CSS. Namanya itu product. Karena di internal CSS kita bisa set hover state. Kita bisa buat di bagian style ini bernama product. Untuk nama kelasnya bebas. Di sini saya coba set namanya itu product. Nah, kita akan copy paste saja atau pindahkan style yang telah kita buat sebelumnya ke bagian sini. Kita rapikan terlebih dahulu. Lalu kita ganti dari style di sini menjadi kelas product. Nah, kalau kita save, maka tampilannya masih sama ya, seperti ini, tidak ada perubahan. Maka tidak ada error dari penggunaan inline CSS ke internal CSS. Jadi tidak ada error ya, makanya tampilannya masih sama. Nah, kita akan set untuk hover state-nya itu nama kelasnya, lalu titik 2 hover. Di sini kita akan scaling si ukuran dari produk itemnya itu sekitar 20%, jadi 1,2. Lalu kita bisa coba cek, di sini kan ada drop shadow ya, efeknya itu dengan kode warnanya seperti ini. Kita bisa tambahkan satu buah
style di hoverset-nya itu bernama box shadow. Nah, di sini kita bisa set untuk titik shadow-nya itu secara horizontal dan vertikalnya itu 0 pixel, sama seperti di sini. Lalu kita bisa set untuk blur dan spread area-nya itu 8 pixel saja. Karena kalau dibuat 10 pixel terlalu lebar, saya coba ganti menjadi 8 pixel saja, seperti ini. Nah, karena di sini ada 50% opacity-nya dari kode warna berikut, kita bisa tambahkan angka 80. Atau kalau kita klik, bisa di-set di bagian sini. Jadi ini kode hex untuk warna dari lemonade dengan opacity 50%. Kalau kita save, kalau kita refresh, maka tampilannya seperti ini. Masih belum smooth karena kita belum menambahkan style transition. Jadi kita bisa tambahkan style transition dengan all animation berupa 200 milisecond durasinya. Kalau kita coba save, kalau kita coba refresh, tampilannya seperti ini. Kemudian kita bisa coba tambahkan item-item yang lain di bagian ini. Kita bisa copy paste saja, lalu kita tambahkan atau ganti untuk gambarnya itu menggunakan gambar kedua dan ketiga. Kalau kita save, kalau kita refresh, maka tampilannya akan seperti ini, sesuai dengan yang telah kita desain sebelumnya. Nah, itu adalah langkah-langkah untuk bagian hero-nya. Selanjutnya kita akan coba ganti untuk bagian footer ini agar sesuai dengan yang telah kita desain. Kita ganti untuk teksnya itu menggunakan visit us, lalu ukuran dari tombol ini 400 kali 48 pixel. Di sini masih ukuran yang sebelumnya, jadi kita ganti 48 kali 400 pixel dengan tipe fontnya itu bold dan ukuran teksnya 24 pixel. Jadi kita ganti dulu untuk font size-nya itu 24 pixel dan font weight-nya itu bisa kita set bold seperti ini. Kalau kita save, kalau kita refresh, masih huruf kapital karena sebelumnya kita telah menambahkan style ini. Jadi kita hapus terlebih dahulu, lalu kita save lagi, kita refresh, maka tampilannya seperti ini. Untuk warna teksnya masih berwarna hitam, kita coba ganti menggunakan style color, lalu white seperti ini, dan ada efek melengkung dari tombolnya itu sekitar 8 pixel. Jadi tambahkan style border radius 8 pixel. Seperti ini. Kalau kita lihat ada drop shadow juga di bagian tombol ini. Nah, caranya kita akan coba tambahkan lagi menggunakan style box shadow. Untuk posisinya juga sama, secara vertikal dan horizontalnya itu 0 pixel agar menyebar ke seluruh area seperti ini. Karena jika tidak di-set 0 pixel untuk positionnya, sebentar saya coba buat shadow dari tombol ini terlebih dahulu. Kita cek warnanya itu berwarna hitam dengan 25%.
Jadi kita set seperti ini dulu, berwarna hitam dengan 25% secara hex-nya itu 19. Kalian bisa coba ganti juga sesuai dengan keinginan kalian di opacity ini. Kalau kita save, kalau kita refresh, akan muncul efek bayangan sekilas di sini. Nah, sebelumnya saya coba akan jelaskan untuk yang box shadow-nya di bagian produknya. Kalau kita set 10 pixel di bagian awal ini, kalau kita save, lalu kita refresh, maka akan ada shadow-nya itu agak miring ke kanan, karena position-nya itu kita set 10 pixel di bagian horizontalnya ini. Kalau kita tambahkan lagi 10 pixel di bagian vertikalnya, maka akan miring ke kanan bawah. Jadi tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Di desain kan kita inginnya full ya. Maksudnya full itu menyebar ke seluruh area. Oleh karena itu, secara positionnya itu kita set 0 pixel baik di horizontal dan vertikalnya. Makanya shadow-nya itu menyebar ke seluruh area seperti ini. Begitu pula untuk tombol ini. Nah, kita akan lanjutkan. Untuk tombol ini kita akan ganti dari div menjadi tag link menggunakan A seperti ini. Nah, kita bisa tambahkan linknya itu ke link yang kalian inginkan. Di sini saya akan coba tambahkan link academy.develop.id dengan targetnya itu blank. Nah, blank di sini agar ketika kita klik si tombol akan, oh ya, jangan lupa tambahkan z-index juga di bagian tombolnya agar tidak terpengaruh dari background pattern. Jadi ketika diklik akan menampilkan website Develop Academy seperti ini. Jika ada garis seperti ini di halaman kalian, kita bisa tambahkan text decoration none. Karena secara behavior-nya, link di website itu ada border seperti ini. Nah, untuk menghilangkannya, bisa tambahkan style text decoration none. Nah, kita akan coba tambahkan judul di link ini. Jadi ketika user menghover si tombolnya, akan muncul teks seperti ini, visit us at Develop Academy. Kalau kita cek kembali, secara desain, hanya ada header, kemudian ada header, ada hero, lalu ada tombol di sini. Kita sudah coba buat juga ada header menggunakan font family custom dari Google Fonts, lalu ada bagian hero-nya berisikan 3 produk, dan ada background pattern-nya juga, dan kemudian ada tombol yang ketika kita klik akan menampilkan link yang telah kita tentukan di tab baru seperti ini. Untuk kodenya sendiri, kalian bisa coba cek di GitHub. Saya tambahkan informasi linknya di deskripsi YouTube. Nah, inilah langkah-langkah dalam membuat halaman toko kue menggunakan tema dari buku yang saya sedang pelajari, yaitu resepnya Girls Party. Jika kalian mengalami kendala atau kesulitan, kalian bisa coba chat di kolom komentar, ataupun juga bisa chat di channel Discord. Kalau kamu memiliki saran atau request juga bisa coba
chat di kolom komentar juga ya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.